Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah 6, ya, menulis dan menyusun bab 2 tinjauan pustaka. Ada subbab 2.1 dan subbab 2.2. Ya, jadi kenapa saya pecah menjadi 2 pertemuan untuk bab Tinpus, karena cukup panjang, cukup banyak yang bisa disampaikan. Nah, di sini nanti adalah kunci sebenarnya bagaimana Anda menyusun variabel atau menyusun teori sebenarnya. Jadi kalau di bab 2.1 adalah landasan teorinya, 2.2 Anda diminta untuk melihat penelitian yang sudah dilakukan orang lain, ya. Seperti apa bentuknya, apa yang ditemukan. Nah, itu. Nah, kuliah ke berikutnya nanti babnya kuliah ke-7 masih bab 2 tapi subbab 2.3 dan subbab 2.4. Nah, disitulah kita menyusun variabel dan pertanyaan, ya, list macam indikator pertanyaan untuk kuesioner atau daftar pertanyaan untuk penelitian kualitatif. Nah, jadi bab hari ini, kuliah hari ini adalah bab subbab 2.1 dan subbab 2.2, ya. Nah, harapannya Anda sudah bisa menyusun, ya, teori apa sih yang diambil. Nah, kemarin kan Anda sudah di bab 1 sudah ada teori umumnya, teori besarnya, ya, teori intinya, ya, yang seperti saya sampaikan di bab 1 itu ada misalkan 4P. 4P itu teori besarnya, tidak perlu didetailkan di latar belakang, tidak perlu. Nah, diterangkannya di sini. Didetailkannya di bab 2 subbab 2.1 ini. Ya, jadi teori umumnya di bab 1, ya, di latar belakang, pendetailannya, penjelasannya itu di bab 2 ini, ya. Oke, kita mulai, ya, di sini, ya. Anda sudah download semua, Anda pelajari. Jadi hari ini Anda harus mampu, ya, menulis subbab 2.1 landasan teori, subbab 2.2 penelitian terdahulu, ya. Nah, otomatis hari ini Anda menyusun bab 2 Tinpus, tapi hanya 2 bagian ini, ya. Nah, nanti pas berikutnya Anda melengkapi menjadi bab 2 utuh, gitu, ya. Oke, kita lihat di sini, ya. Nah, pengertian landasan teori. Jadi selalu bicaranya nanti bab 2 tinjauan pustaka, ya. Bab 2 itu tinjauan pustaka. Nah, penyakitnya nanti ada yang tulis bab 2 landasan teori. Salah. Ya, kenapa? Karena landasan teori masuk subbab 2.1. Ya. Nah, kenapa namanya bab 2 itu adalah tinjauan pustaka? Tinjauan pustaka itu artinya meninjau-ninjau pustaka atau meninjau-ninjau referensi. Ya, jadi Anda mencari buku-buku referensi atau pustaka yang akan Anda jadikan acuan. Gitu. Makanya disebut dengan bab 2 tinjauan pustaka. Nah, di sini suatu penelitian berisi tentang teori-teori tadi dan juga hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan. Nah, makanya disebut dengan bab 2, bukan bab landasan teori, bukan, tapi tinjauan pustaka. Ya, karena di bab 2 tinjauan pustaka ini nanti ada penyusunan definisi operasional dan sebagainya. Ya. Nah, bagian ini berfungsi sebagai kerangka teori yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan penelitian. Nah, landasan teori ini juga disebut sebagai kerangka teori. Jadi Anda pastikan dulu, kemarin itu contohnya saya mengambil tentang 4P. Ya, landasan teorinya tentang bauran pemasaran. Ya, saya cari bahwa keputusan pembelian, ya, keputusan pembelian itu dipengaruhi oleh 4P misalnya. Apa aja? Produk, price, promotion, place misalnya. Untuk pembelian barang. Tapi kalau untuk jasa 7P misalnya. Ya. Nah, dijelaskan di situ. Menurut si A, ya, produk itu adalah, menurut si B produk itu adalah, gitu, ya. Nah, terus menurut si C produk itu adalah, nah, terus dijelaskan bahwa indikator dari produk apa aja, kualitas produk, desain produk, misalnya, terus apalagi bentuk produk, ya, apalagi misalnya dari penggunaan produk, gitu, ya. Nah, kan banyak indikatornya. Nah, indikator siapa yang Anda gunakan, gitu, ya. Jadi harus tepat. Jangan sampai misalnya bicara tentang seperempat Honda Beat misalnya. Nah, modelnya keren, ya, produknya bentuknya keren. Kita bicara seperempat, tapi indikatornya adalah bentuknya keren. Ya, kalau keren-kerennya itu
produk tapi kalau seperempatnya nggak bisa dipakai kan nggak keren juga, bukan? Sehingga jangan menggunakan indikator yang nggak pas gitu. Ya maksudnya bagaimana? Jadi nanti di produk itu ada macam-macam indikator. Indikator itu menurut si A seperti apa, si B seperti apa. Nah, Anda gunakan indikator atau variabel yang benar-benar sesuai dengan penelitian Anda, ya. Contoh tadi misalnya, bicaranya adalah tentang seperempat motor. Ya, di situ ada indikatornya adalah kualitas produk, benar nggak? Masih benar. Kenapa? Karena kalau kualitas produknya bagus, asli, maka daya tahan dari produk tersebut, seperempat tersebut pasti awet. Nah, yang kedua, bentuknya keren. Nah, bentuknya keren itu misalnya ternyata bentuknya itu untuk apa? Untuk seperempat dalam motor, apa sih namanya jeroan motor tuh? Ya, misalnya busi aja. Kita mau businya bentuknya mau kayak apa sih keren? Orang dia ditancepin buat ngidupin mesin gitu ya, nggak kelihatan juga. Nah, indikator itu kan nggak nyambung, sehingga itu indikator yang dipakai gitu. Ya, jadi kita gunakan indikator-indikator yang memang benar-benar terkait langsung dengan penelitian kita. Jangan menggunakan indikator yang nggak tepat tadi. Ya, kita bicara tentang seperempat, tapi bentuknya keren. Nggak ada urusan bentuk dengan seperempat. Sekeren-keren itu bentuk, kalau nggak pas dengan seperempat motor kita, nggak bisa dipakai, gitu ya. Artinya seperempat itu bukan aksesoris ya. Seperempat itu artinya seperempat untuk motor kita. Jika misalnya businya rusak, maka ya harus diganti dengan busi, bukan diganti dengan apa gitu ya. Nah, bentuk kan nggak kelihatan bentuk busi kayak apa. Bentuk busi ya begitu-begitu aja gitu. Ya, rantainya keren. Apanya mau dilihat rantai? Rantai itu kan dipakai buat muterin roda gitu ya. Nah, jadi hal-hal kayak gitu ya. Jadi kita harus melihat bahwa teori itu memang banyak ya. Tapi harus mencari teori, nanti teorinya indikatornya yang sesuai dengan apa yang kita gunakan dalam penelitian gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ya, selanjutnya ya, kerangka teori ini terdiri dari beberapa konsep dengan definisi dan juga referensi yang akan digunakan untuk literatur ilmiah yang sangat relevan. Teori yang digunakan untuk studi atau penelitian tadi ya, kata-kata terrelevan tadi. Jangan sampai kita menggunakan teori yang nggak pas. Kita bicara tentang misalnya kemarin banyak yang nanya tentang ini jasa gitu ya, jasa keuangan ya. Ditanya tentang produknya adalah pinjaman online. Pinjaman gitu. Pertanyaannya produknya dalam pinjaman itu apa sih? Uang itu memang dijual kan enggak ya gitu, artinya nggak pas. Jadi kita harus pakai indikator yang pas juga ya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang pinjaman pakai 7P misalkan nggak pas juga. Kenapa? Pinjaman uang itu kan yang dipinjam uang, bukan itu, tapi bagaimana syaratnya, bagaimana pelayanannya kan itu ya. Tapi kalau produknya kan nggak pas gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi kita menggunakan literatur ilmiah yang sangat relevan. Ya sama misalnya, Anda jurusannya adalah jurusan pemerintahan misalnya. Ya jurusan pemerintahan tentang layanan kualitas layanan aparatur pemerintah atau kualitas layanan yang diberikan oleh kantor desa, kantor camat dan sebagainya. Anda gunakan indikator bisnis. Ya kan menjadi nggak pas. Kenapa? Karena kalau kita gunakan indikator bisnis, di situ ada komponen biaya untuk layanan jasa. Ya, sehingga apa? Anda gunakan indikator bisnis, jadinya secara logika layanan pemerintahan dibisniskan, gitu. Kan kayak jadi pas, ya kan? Nah, pantesan mereka minta duit misalnya. Kenapa? Karena layanan yang digunakan adalah indikator bisnis, gitu ya pas. Padahal kan layanan pemerintah itu kan sudah jelas gitu yang ditentukan. Nah, sehingga nanti Anda harus gunakan walaupun sama-sama bicaranya adalah kualitas layanan, tapi Anda lihat ini kualitas layanan untuk bisnis atau kualitas layanan untuk layanan pemerintah atau layanan masyarakat, ya. Jadi harus benar, hati-hati karena kualitas layanan itu kan, main comot aja, ambil aja gitu. Hati-hati salah, ya. Jadi pemerintah itu sudah punya indikator untuk layanan mereka. Dari mana? Permenpan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Di situ ada Permenpan nomor 14 tahun 2017 kalau tidak salah. Ya, ada indikator layanan pemerintah dan indikator kepuasan masyarakat.
Gitu. Nah, itu yang dipakai karena itu udah ada panduannya dari siapa? Dari menteri, ya itu yang digunakan. Jangan menggunakan indikator kualitas layanan dari misalnya dari Sugiono, ya misalnya gitu ya. Itu kan untuk bisnis, jadi nggak pas gitu ya. Nah, bagian ini harus memberikan pemahaman mengenai teori dan juga konsep yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas dan yang berkaitan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas dan yang sedang dipertimbangkan. Ya, jadi Anda harus pertama adalah mengenai teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian. Ya, jadi pastikan dulu topik penelitian Anda apa, konsep yang digunakan atau teori yang digunakan apa, harus relevan dan sama. Ya, nah dan yang berkaitan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas dan sedang dipertimbangkan. Artinya jangan kita membahas ya yang sudah tidak relevan zaman dulu misalnya. Contoh ya. Sekarang kan kecenderungannya orang belanja sudah online kan, kecenderungannya. Nah, jangan misalnya bertanya orang belanja online yang ditanya adalah ada indikator lokasi kan ada 4P ya, 4P, keputusan pemerintah 4P. Salah satunya adalah place atau lokasi. Jadi ada pertanyaan yang seperti ini. Kita udah belanja online, pertanyaannya adalah kepuasan orang belanja online. Ada place, indikator place di situ. Tapi digunakan apakah parkir yang digunakan aman? Menjadi pas nggak? Udah nggak relevan kan? Terus apa lagi? Apakah toko sangat terlihat dari jalan? Kan ada indikator place seperti itu ya. Kan nggak relevan. Apalagi? Apakah tempat lokasi belanjanya nyaman? Tidak becek? Loh, pertanyaannya itu pertanyaan untuk kepuasan konsumen dari belanja online. Memang benar 4P, tapi indikator place ini yang digunakan sudah nggak relevan gitu. Ya, sudah nggak relevan. Jadi hati-hati ya. Jadi kita menggunakan indikator juga harus hati-hati. Kenapa? Sama-sama 4P bicara place, tapi sudah ada place yang relevan di situ. Ya, artinya apa place-nya itu misalnya dari sisi jarak. Ya, jarak tuh misalkan kita belanja di Bogor. Ternyata penjualnya dari Sulawesi misalnya. Ya. Apakah Anda sering belanja di lokasi yang sangat jauh misalnya? Ya kan? Nah, jadi ada place yang sudah nggak cocok lagi untuk belanja online dari 4P indikator. Nah, itu maksud saya. Jadi harus dengan kondisi terkini ya, dilihat lagi dengan topik yang lebih luas yang saat ini sedang dipertimbangkan atau digunakan. Nah, teori yang digunakan dalam penelitian memiliki beberapa fungsi, yaitu berfungsi untuk meringkas dan juga menyusun pengetahuan yang ada dalam suatu bidang tertentu. Maksudnya gini, kan Anda mau cari buku tentang pemasaran oleh Kotler, benar ya? Kotler. Ada berapa halaman? Ada sekitar 200 halaman. Bukunya sebesar ini, tebal gede. Ya, tulisan kecil-kecil. Nah, logikanya, kalau misalkan Anda bicara tentang landasan teori pemasaran, logikanya itu kan dimasukin semua. Betul ya? Dimasukin semua. Tapi kan kalau dimasukin semua, skripsi Anda itu namanya adalah mindahin isi buku ke dalam isi skripsi. Nggak ada gunanya. Nah, sehingga apa? Sehingga skripsi di dalam landasan teori ini ya berfungsi untuk meringkas dan menyusun pengetahuan yang ada dalam suatu bidang tertentu. Anda ringkas, cari teori-teori yang pas berkenaan dengan skripsi yang Anda gunakan, topik yang Anda gunakan. Itu teorinya. Kan Kotler banyak menggunakan teori. Nah, Kotler juga menjabarkan beberapa teori. Misalkan teori untuk si A indikatornya apa, ya si B indikatornya apa. Ya, sehingga Anda meringkas itu, merangkum ya menjadi suatu pengetahuan yang bisa sesuai dengan topik penelitian Anda. Gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi tidak semua isi buku Kotler pindah ke landasan teori, tidak. Anda cari teori-teori yang pas dengan penelitian Anda di dalam buku itu, nah cari indikator-indikator yang pas dalam buku itu, kemudian diringkas. Ya, disusun lagi berdasarkan topik penelitian Anda. Itu maksudnya. Ya, sehingga maksudnya terus gimana? Maksudnya Anda baca buku itu, maksudnya seperti itu. Anda kan nggak mungkin meringkas kalau Anda nggak baca buku itu.
Ya, jadi Anda harus baca buku itu, nanti setelah buku itu Anda paham, Anda ringkas yang kira-kira sesuai dengan teori saya itu mana. Ya, terus ambil variabelnya mana, gitu. Itu maksudnya. Ya. Nah, terus yang berperan untuk memberikan keterangan secara sementara tentang peristiwa dan juga hubungan-hubungan yang sedang diamati. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya ini menyangkut tentang ternyata tadi ya keputusan pembelian ada hubungannya nggak sih dengan produk gitu ya. Misalnya pembelian produknya sepeda motor Beat, Honda Beat ya. Ada nggak hubungannya? Misalnya produk terhadap keputusan pembelian ada nggak? Ada dong, ya kan? Orang kan nggak mungkin beli motor Honda Beat itu tanpa pertimbangan produk. Nah, produk sendiri kan bisa di breakdown lagi, diturunkan lagi kualitas produk, bentuknya, desainnya, apalagi daya tahannya, gitu ya, dan macam-macam. Nah, gitu maksudnya seperti itu. Jadi bisa menggambarkan hubungan-hubungan dengan peristiwa yang sedang dihadapi. Promosi ada nggak sih hubungannya terhadap keputusan pembelian? Anda amati. Oh ternyata ada gitu. Kalau misalkan promosi semakin gencar, ya maka penjualan semakin laris. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan variabel-variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Itu tadi. Produk ada nggak hubungannya dengan keputusan pembelian? Harga atau price ada nggak hubungannya dengan keputusan pembelian? Semakin mahal harganya, maka semakin bagaimana terhadap keputusan pembelian seseorang. Ya, semakin menghindar atau semakin banyak dia beli kan gitu. Ya. Nah, sehingga price itu pun nanti ada lagi turunannya. Price harga promosi misalnya, beli 3 100.000, beli 1 50.000. Nah, itu kan bisa price. Ya. Tapi bisa juga dia menyangkut promosi ya. Nanti ada harus bedakan antara price promosi dengan promosi itu sendiri. Ya. Contohnya promosi ya, melakukan promosi dengan acara leaflet gitu. Nah, terus apa lagi? Misalkan dengan cara Instagram ad, itu kan promosi gitu ya. Nah, terus ada apa lagi? Ya, jadi banyak ada hubungan-hubungan yang bisa saling terkait. Ya, kalau Anda sudah baca teorinya, gitu. Ya. Terus yang ketiga, berfungsi untuk merangsang adanya perkembangan pengetahuan baru dengan cara memberikan arahan ke penyelidikan yang selanjutnya. Nah, contohnya seperti ini ya, ada teori baru ini muncul di rumah sakit ya, di kedokteran, rumah sakit. Ya, kenapa? Karena gini, kok sekarang itu banyak sekali sih orang yang sakit stroke, jantung, darah tinggi, kolesterol. Ya, jadi ada penelitian ya. Ada pergeseran masakan ternyata. Apa itu? Dari warteg, dari warung Sunda muncul namanya warung Padang. Ya. Nah, ternyata ada yang ngukur tahun 1980, tahun 80-an itu masih belum ada tuh stroke sebanyak sekarang, semasif sekarang. 90-an mulai banyak. Tahun 2000 makin tinggi, 2010 makin tinggi lagi. Nah, itu sedang ada yang meneliti itu. Menarik ya. Hubungan antara perkembangan jumlah makan Padang terhadap penyakit kolesterol, darah tinggi dengan gula. Coba. Sudah ada yang melakukan penelitian seperti itu. Ya, kenapa? Karena sekarang sudah tapi saya nggak tahu ya, itu kan penelitian ya. Artinya kan penelitian itu perlu pembuktian, perlu teori gitu ya. Tapi itu menarik gitu loh. Menarik. Kenapa? Memberikan nuansa baru. Ya, memberikan nuansa baru, pengetahuan baru. Benar nggak sih sebenarnya? Ada nggak hubungannya? Sama dulu. Ya, dulu kan seakan-akan itu mitos gitu ya. Dimana kalau misalkan anak perempuan nyapunya nggak bersih dapat suaminya berewokan, itu mitos. Setelah diteliti ternyata ya 70% terbukti. Nah ini juga sedang dibuktikan, benar nggak arahnya ke sana? Ya tapi kita nggak tahu kan, itu kan baru penelitian gitu ya. Nah mungkin itu bisa memberikan pengetahuan baru, ya cara memberikan arahan ke penyelidikan yang baru dan sebagainya. Ya itu kan artinya kan gini, bisa jadi bukan masalah rumah makan Padangnya, tapi masalah gaya hidup, ya gaya makannya, gitu ya, dan sebagainya.
Tapi ya itu, ada yang meneliti seperti itu. Ya kita datanya dia kan pakai teori-teori, teori ini bisa dipakai nggak? Metodologinya ada. Ya, kalau misalkan itu menjadi valid, reliable, sah, ya berarti itu merupakan kesimpulan, gitu. Ya, sehingga itu tadi berfungsi untuk merangsang adanya perkembangan pengetahuan baru, gitu ya. Nah, selanjutnya ya pengertian landasan teori. Dalam menuliskan landasan teori terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu pertama, terdapat nama dari pencetus teori. Ya, tuliskan tahun dan tempat pertama kali. Ya, berikan uraian ilmiah teori. Hubungan teori-teori yang ada dengan upaya penelitian guna mencapai tujuan atau target penelitian. Maksudnya gini, yang menemukan teori pemasaran itu adalah Kotler. Ya, misalnya. Nah, tulis saja misalnya, Kotler. Ya kan? Terus, tahun berapa dia ditemukan teori itu? Tahun 1984, berarti Kotler dalam kurung 1984. Ya. Atau misalkan kalau dia di Amerika, misalkan Kotler dalam kurung ya Washington ya, Washington, 1984. Menemukan atau menyatakan gitu ya. Teorinya apa? Bahwa bauran pemasaran terdiri dari 4P, yaitu price, product, promotion, place, yang akan mempengaruhi terhadap keputusan pembelian. Itu misalnya teorinya. Nah, di situ Anda bisa hubungkan teori-teori yang ada dengan upaya penelitian guna mencapai tujuan atau target penelitian. Yang hubungkan tadi produk terhadap keputusan pembelian, price terhadap keputusan pembelian, dan seterusnya. Jadi cara menulisnya seperti itu. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ini saya coba buka. Ini saya coba buka ini Word ya, Word-nya. Saya coba buka Word-nya. Oke. Nih misalnya. Terlihat ya? Oke. Sweeney itu menemukan teori misalnya. Ya, Sweeney tahun 2008 menemukan teori. Cuman karena si Ramadan ini tidak menemukan langsung bukunya Sweeney, tapi dia melihat dari skripsinya Arum Puspa Utami gitu ya. Maka ditulisnya Sweeney tahun 2008 dalam Arum Puspa Utami. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, yang menemukan teorinya Sweeney tahun 2008 ya. Tapi karena si Ramadan ini tidak bisa melihat bukunya langsung dan tidak ketemu dia cari, tapi teori ini berhubungan dengan penelitiannya misalnya. Ada dalam si Arum Puspa Utami. Ya, maka ditulislah berarti si Ramadan ini melihat bukunya skripsinya si Arum Puspa Utami tahun 2016. Ya, di halaman 12. Gitu. Teori Sweeney ini berbunyinya begini, menyatakan bahwa indikator keputusan pembelian adalah buy or not buy. Beli atau nggak beli. Berhubungan dengan keyakinan dalam membeli dan would not expect any problem, yaitu harapan untuk tidak mendapatkan masalah atau resiko. Sweeney bilangnya seperti itu. Keputusan beli atau nggak beli itu tergantung keyakinan, ya beli atau enggak sesuai dengan harapan. Kepake nggak sih ini barang, bermasalah nggak nih barang, gitu. Ya, dan cara nulisnya seperti ini, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau dapat bukunya langsung, bagaimana? Misalkan saya dapat bukunya Sweeney langsung, menulisnya bagaimana? Ini dibuang, ini nggak perlu. Ini nggak perlu. Gitu ya, karena saya lihat bukunya langsung. Paham ya? Tapi kalau saya nggak lihat bukunya langsung, bagaimana? Ya, Anda lihatnya bukunya siapa? Bukunya si Ami tadi. Siapa? Si Arum tadi, Puspa Utami. Ya, makanya saya mengacu melihat bukunya si Arum, tapi ada teori ini. Ya, gitu maksudnya. Ya, jadi cara menulisnya seperti itu ya. Ada tulisan penemunya siapa, tahun berapa, ya. Kalau misalkan Anda bisa dapatkan bukunya langsung seperti ini, ya, menyatakan langsung bunyi teorinya, gitu ya. Tapi kalau tidak menemukan bukunya langsung, dalam siapa? Sama dengan ini, Kotler 2009, karena tidak bisa melihat bukunya si Kotler langsung,
maka dalam meita. Ya, bunyinya apa? Keputusan pembelian adalah, ya kan bunyi teorinya kan, bla 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 bla. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Ya, kalau tidak dapat bukunya langsung. Gitu. Ya, oke. Nah, selanjutnya, ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti dalam menyusun sebuah landasan teori, yaitu di dalam penyusunan sebuah landasan teori sebaiknya seorang peneliti memakai panduan yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang sedang teliti dan jumlah panduan berisi hasil penelitian sebelumnya. Jadi Anda cari ya teori-teori siapa sih yang sudah melakukan penelitian tentang ini, cari. Ya, Anda list, ya. Nanti Anda hubungkan, oh si Anu misalnya kan si A sudah menemukan bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian di Indogrosir. Si B menemukan penelitian tentang bauran pemasaran di Giant. Ya, si C menemukan pembelian bauran pemasaran di Jogja Department Store misalnya. Nah, di situ menyimpulkan apa? Kalau landasan teorinya kalau misalkan penelitiannya si A tentang Indogrosir, bahwa yang mempengaruhi itu adalah lokasinya. Yang Jain itu ya keputusan pembelian tentang harganya. Jogja itu menjadi pertimbangan adalah produknya. Nah, dari sini kan kok beda-beda ya? Padahal kan sama-sama retail gitu ya. Tapi kok beda-beda ya? Nah, Anda kembangkan, berarti kalau gitu bisa jadi di Carrefour itu beda lagi. Gitu. Nah, sehingga apa? Nanti Anda bisa mencari masing-masing berarti punya keunikan. Nah, itu yang menjadi kesimpulan. Gitu. Paham ya sampai situ? Sehingga Anda bisa cari teori yang sama, penelitian yang sama, ya, penelitian yang sama, ya, yang bisa Anda gunakan untuk membantu Anda dalam menulis skripsi, ya, dalam landasan teori. Nah, yang kedua, penulisan antar subbab yang lainnya harus tetap saling terhubung dengan jelas, serta harus memperhatikan aturan-aturan dari penulisan pustaka. Jadi gini, Anda kan bikin bab 1 itu landasan teori. Nah, yang berikutnya tentang kajian penelitian terdahulu. Tujuannya apa? Supaya saling menyambung benang merahnya. Ya, ini teorinya nih dari buku teorinya landasan teori itu bercerita tentang itu, dan itu sudah diteliti sama orang-orang di mana di subbab 2.2, sehingga itu saling nyambung. Jadi orang membacanya mengalir gitu. Nah, kalau mengalir itu kan enak. Oh, berarti ini sudah lakukan penelitian. Nah, penelitian saya itu tadi yang 3 orang melakukan dengan teori yang sama tapi lokasi berbeda. Yang satu Indogrosir, yang kedua Giant, yang ketiga di mana tadi ya? Di Jogja. Nah, saya di 4 di Carrefour. Nah, yang menyebabkan ini ketiganya berbeda dengan teori yang sama tapi tiga-tiganya berbeda. Nah, coba saya mau menemukan dari Carrefour itu seperti apa. Bisa nggak? Bisa aja. Sehingga nanti Anda bisa menemukan, oh ternyata kalau yang tadi, yang pertama lokasi, yang kedua adalah harga, yang ketiga adalah ya, yang A tadi lokasi, yang B itu adalah harga, yang ketiga adalah produk. Yang ternyata Carrefour itu misalnya berhubungan dengan promosi. Kalau promosinya gencar ya orang semakin banyak yang datang. Nah, bisa nggak? Bisa aja. Gitu. Ternyata masing-masing toko itu punya keunikan, ya, dengan teori yang sama ternyata menghasilkan variabel yang berbeda. Kan unik tuh. Nah, Anda bisa teliti seperti itu. Ya. Nah, agar mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, studi pustaka harus memenuhi prinsip muktakhir dan juga harus berhubungan dengan masalah penelitian. Maksudnya bagaimana prinsip muktakhir? Jadi gini, ya jangan Anda kan tahun 2021 nih penelitian. Ya jangan gunakanlah buku tahun 1980, ya. Anda belum lahir, kampusnya aja belum ada gitu. Ya kalau bisa ya gunakan buku-buku yang mutakhir, artinya terbaru. Kalau pemasaran itu kan tahun 2020 sudah ada cetakan barunya. Ya. Lo kan sama aja Pak teorinya dari zaman dulu sampai sekarang memang sama. Tapi ingat ada contoh kasus yang berbeda. Ada kasus ada perkembangan zaman yang berbeda. Tahun 98 tahun 80-an tidak ada belanja online gitu. Tapi tahun 2021 Anda dengan di ujung jari bisa belanja. Gitu. Ya kan sudah ketinggalan gitu ya. Nah, artinya apa? Anda harus menggunakan teori-teori yang termutakhir, yang terbaru, yang sesuai dengan zaman sekarang gitu ya.
Nah, tapi ingat juga bukan hanya mutakhir tapi nggak ada hubungannya. Nah, salah juga. Ya, cari sesuatu yang mutakhir yang terbaru tapi nggak ada hubungan dengan masalah penelitian itu menjadi lebih salah lagi gitu. Ya, sehingga Anda harus cari mutakhir dan sesuai dengan topik penelitian. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Eh, oke. Penggunaan referensi ya. Apabila Anda memakai buku referensi dengan beberapa edisi, maka yang harus digunakan adalah edisi yang terbaru. Sedangkan apabila referensi sudah tidak diterbitkan lagi, maka referensi adalah yang terakhir diterbitkan. Maksudnya gini, Kotler itu kan sudah ada cetakannya sampai ke sekarang cetakan 14. Ya kan? Jangan Anda pakai buku referensi Kotler cetakan ke-1. Waduh. Ya, udah ketinggalan zaman. Nah, cari cetakan terbaru yang terakhir. Ya. Kalau masih ada lagi, ya pakai yang terakhir gitu ya. Penggunaan jurnal ya sebagai bahan referensi. Ingat, jurnal itu ada umur batas penggunaan data dan relevansi. Ya. Jangan sampai Anda menggunakan jurnal yang sudah lebih dari 5 tahun. Maksudnya kenapa begitu? Gini, jurnal itu kan membahas suatu kasus, sama dengan skripsi sebenarnya. Cuman kalau skripsi itu kan detail sampai puluhan halaman. Kalau jurnal paling 12 halaman ya. Jadi nanti Anda kan buat jurnal juga selain skripsi kan. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi gini, dulu relevansinya Indogrosir itu tentang tempat. Ternyata setelah sekarang nggak pas lagi hubungannya dengan tempat. Bisa jadi tentang harga. Sehingga nanti kalau misalkan Anda bicara bahwa Indogrosir tidak sangat relevan dengan lokasi, ternyata dia lokasinya sudah tempat strategis, kan jadinya Anda menjadi ketinggalan zaman. Padahal dia sudah ngupdate karena berdasarkan penelitian Ramadan dia update lokasi, cari lokasi ke lokasi yang strategis, gitu. Ya, nah sehingga kajian Anda sudah nggak relevan tuh. Nah sehingga Anda harus menggunakan bahan referensi maksimal 5 tahun untuk jurnal. Kalau buku Anda cari terbitan terakhir, gitu ya. Nah terus patokannya apa? Ya Anda lihat aja pertama edisinya. Kalau edisinya terakhir ya itu yang digunakan. Ya yang kedua adalah tahun. Ya kayak tahun misalkan adanya kayak misalkan teori nuklir ya tahun 45 oleh Einstein, ya sudah cari tahun 45 gitu. Tapi kan sudah ada yang menemukan pengembangannya gitu ya. Anda bisa cari lagi gitu. Nah, penggunaan referensi ya dan data jangan dikutip dari website tidak resmi ya seperti blog, WordPress dan sebagainya. Namun dari institusi resmi, IDX, BPS, BI, ya website pemerintah dan sebagainya. Jadi gini, saya kan punya blog ya, bennyosta.blogspot.com. Ya. Nah, ternyata Anda ngambil referensi, misalnya kan dari tulisan saya di blog. Tentang apa? Tentang love economic, ekonomi cinta. Gitu ya. Nah, saya tulis di situ. Saya tulisnya misalkan harga itu menjadi sangat tidak relevan. Kenapa? Semakin tinggi barang, maka saya akan beli. Kenapa? Akan saya berikan kepada orang yang saya cintai. Ya kan? Nah, sehingga apa? Saya akan memberikan barang yang termahal. Berapapun harga barangnya saya beli. Nah, relevan nggak dengan teori umumnya? Ya, kan saya dosen Anda. Jadi seakan-akan mentang-mentang dosen, ya, saya nulis di blog saya, Anda kutip, berarti berapapun harga akan dibeli konsumen. Nah, kan jadi salah. Padahal saya bicaranya adalah love economic, ya. Jadi biasanya kalau orang yang sedang jatuh cinta, dia akan cenderung memberikan apapun yang diminta pasangannya akan coba dipenuhi walaupun harganya mahal. Kan menjadi salah karena Anda mengkutipnya salah gitu, salah, tidak resmi kan, ya. Nah sama ya, jadi kalau dia hanya bicara tulisan-tulisan yang ada di blog WordPress ya itu jangan dipakai, kecuali misalkan saya punya jurnal ya seperti ini ya nih apa namanya saya tulis tentang apa ini ya, ini kelihatan ya. Nah kecuali saya punya jurnal seperti ini, kalau seperti ini boleh misalnya saya nulis di jurnal
Tapi ini bukan ini yang saya boleh copy, nggak boleh ini saya copy. Kenapa? Ini nggak sah karena ini blog, tidak resmi, bukan tidak resmi, ini adalah blog, gitu ya. Blog itu artinya saya tulis apa aja boleh nggak? Boleh. Saya tulis di sini apa aja, siapa namanya pun boleh. Tapi dan ini tidak boleh diacu kalau yang ini, ya, yang tulisan yang di dalam blog ini tidak boleh diacu. Yang boleh diacu yang mana? Yang ini. Begitu saya klik misalnya ini, ya, nih. Ya, jurnal internasional. Dia langsung nge-reference ke Bioflag. Ya, Bioflag. Nah, ini adalah jurnal internasional. Boleh nggak? Boleh. Ya, ini nama jurnalnya. Gitu. Ya, boleh nggak? Boleh. Setelah dia dalam bentuk jurnal. Gitu. Ini terbit jurnal internasional. Ya. Tapi kalau ini nggak boleh di-copy nih menjadi referensi. Karena ini adalah cerita-cerita saya. Tapi kalau dia dalam bentuk jurnal, ya, ini kan internasional jurnal nih, Bioflag, ya. Ternyata saya terbit di jurnal Bioflag ini di misalnya di mana? Nah ini, ya, terbit nih. Boleh nggak? Boleh kalau dia dalam bentuk jurnal tuh. Begitu diklik muncul, gitu. Nama saya ada. Nah itu boleh, gitu. Nah. Jadi gitu ya bedanya antara blog dengan jurnal. Ya, kalau blog itu apa yang ada di sini di copy menjadi itu tuh nggak boleh. Tapi kalau dalam bentuk jurnal itu boleh. Itu maksudnya. Ya. Nah, kayak gini. Ini kan tulisan nih. Bla bla bla. Jangan di copy, ini nggak boleh di copy. Kenapa? Belum tentu kebenarannya. Tapi kalau sudah saya tulis dalam bentuk ini pelatihan, ya. Dan ini dalam bentuk resmi bisa diterbitkan oleh kampus, ya, ini oleh kampus, lembaga LPPM kampus, ya boleh karena ini udah resmi, gitu. Ini sudah resmi, gitu maksudnya, ya. Nah, bagi yang belum bagi yang sedang melakukan penelitian, Anda bisa ambil nih, nah, dengan IPA ya, metode IPA. Kemudian saya memberikan pelatihan dulu tahun 2018 di Dewantara, ya. Jika ada Anda yang butuh cara ngolah data dengan metode IPA ada di sini. Ya, Anda bisa klik, Anda lihat aja. Ya, jadi nggak susah-susah lagi. Oke. Jadi kalau situs resmi boleh, ya. Situs resmi itu lambangnya apa? Biasanya .go.id, BPS, ya. Terus situs resmi lah, pokoknya. Kementerian kkp.co.id itu boleh. Nah, buku atau jurnal atau website yang digunakan sebagai referensi harus memiliki lembaga penerbit yang jelas. Ya, jadi bukan lembaga abal-abal gitu ya. Nah, itu harus clear. Nah, semakin banyak sumber bacaan yang dibaca, maka semakin membuat kualitas penelitian yang dilakukan semakin baik. Karena Anda semakin paham biasanya. Semakin baca itu semakin paham. Terlebih lagi sumber bacaan yang berasal dari textbook atau sumber lain yang misalnya dari jurnal, koran, artikel, atau majalah, internet, dan sebagainya. Nah, pedoman dari kerangka teori sangat berlaku untuk semua jenis penelitian apapun. Teori yang ada dalam sebuah penelitian bukanlah sebuah pendapat pribadi seseorang, ya. Ingat, bukan pendapat pribadi teorinya, kecuali pendapat tersebut tertulis dalam buku. Ya, tadi kan saya menulis di blog itu pendapat pribadi, ya. Itu nggak boleh diacu. Tapi kalau sudah ditulis dalam bentuk jurnal atau buku, mah nggak, silakan, ya. Nah, Anda di sini sudah tahu ya penelitian asosiatif seperti korelasional, kausalitas, komparatif, dan sebagainya. Nah, untuk penelitian studi kasus hanya cukup dengan menyusun sebuah model teori dan juga memberikan keterangan. Model teori, jadi ini untuk nomor 2 dan 3 ini untuk penelitian kualitatif ya, kualitatif. Model teori yang dimaksud adalah sebuah kerangka dari pemikiran dari seorang penulis dalam suatu penelitian yang dilakukan olehnya. Ya, jadi berbeda nih. Nomor 1 ini untuk penelitian kuantitatif, nomor 2 dan 3 untuk penelitian kualitatif. Ya. Karena tadi kualitatif itu cenderung menemukan teori sebenarnya. Ya. Jadi dia teori-teori yang sudah ada, habis itu dia menemukan teori. Nah, Anda buat kerangkanya bagaimana menemukan teori itu sebenarnya. Susah, penelitian kualitatif itu jauh lebih susah menurut saya. Ya, karena dia menemukan teori baru. Oke, terus beberapa bagian landasan teori. Bagian pertama, serangkaian proposisi antar konsep yang saling berkaitan. Ya, isi serangkaian definisi, konsep, asumsi, dan proposisi. Coba kita lihat di sini. Ya, ini saling berkaitan. Keputusan pembelian, ya, bicara tentang keputusan pembelian semua di sini. Ya, terus ada bauran pemasaran. Ya, ini konsep yang saling kait-mengkait antara keputusan pembelian dengan bauran pemasaran. Kan saling kait-mengkait ya. Gitu. Ya.
Jadi serangkaian definisi, konsep, asumsi, dan proposisi. Lihat ya kan, definisi, konsep ya. Ini kan definisi ya. Terus konsepnya di sini ada gitu ya. Ya, terus apa lagi? Proposisi, dia menyampaikan proposisinya tentang apa, ini proposisinya gitu ya. Oke, nah ini contohnya Anda bisa baca sendiri. Nanti saya sambil lihatkan juga bab 2-nya ya ini. Saya lampirkan di bab 2 ya. Nanti Anda bisa download, tapi ingat sekali lagi jangan dikopas, Anda buat dengan baik aja ya. Nah, bagian kedua penjelasan teori ya. Nanti Anda menjelaskan fenomena sosial secara sistematis dengan cara menentukan hubungan antar konsep ya. Anda buat di situ. Ada isu dan data fakta teori. Ingat ini adalah riset ya. Jadi Anda sekarang sedang mencari teorinya nih. Nah, teorinya ya. Contoh merumuskan hubungan sebab akibat kausalitas antara bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian, memproposisikan kualitas layanan terhadap kepuasan. Coba kita lihat di sini ya. Yang ini adalah bicaranya adalah subbab landasan teori 2.11-nya adalah keputusan pembelian konsumen. Ya. Keputusan pembelian konsumen. Ada hubungannya dengan bauran pemasaran. Bauran pemasaran kita masukkan juga di sini. Ya. Bauran pemasaran terdiri dari apa saja? Dari 4P tadi, gitu ya. Nah, Anda buat di situ ya. Jadi Anda bisa lihat nanti seperti ini caranya ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi bauran pemasaran, ya, Anda buat variabel bauran pemasaran adalah apa saja ya. Anda buat di situ ya. Terus bagian ketiga menjelaskan fenomena-fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berkaitan. Ya, lihat di sini. Nah, kita lihat kan tadi satu itu keputusan 2.11 adalah keputusan pembelian, ya kan? Ini kan keputusan pembelian, ya kan? Nah, keputusan pembelian dipengaruhi oleh bauran pemasaran. Tapi ini masih teori ya, belum nyambung ya. Masih teori masing-masing nih. Ini teorinya tentang keputusan pembelian. Ya. Ini teori tentang bauran pemasaran. Nah, berikutnya Anda cari teori yang menghubungkan keduanya, bahwa bauran pemasaran akan mempengaruhi perilaku keputusan pembelian konsumen. Cari di situ. Ada teorinya nggak? Ada. Ya, cari. Nah, ini bicaranya. Ya. Ini caranya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Bagian landasan teori, Anda lihat di situ. Yang bahwa ternyata ada masing-masing indikator. Variabel X1 indikatornya apa? Kualitas produk dan kemasan dan sebagainya. Kita lihat di sini. Produk itu contohnya adalah ini ya. Kualitas produk ya, kemasan gitu. Terus apa lagi? Harga itu dipengaruhi oleh apa saja? Keterjangkauan harga, kesesuaian harga dan sebagainya. Nah, ini kan ini indikator nih, variabel-variabel yang digunakan nanti ya. Terus promosi, apa saja promosi, kita lihat di sini promosi ya, periklanan, promosi penjualan gitu ya, periklanan, promosi penjualan, ya kan? penjualan perseorangan ada semua. Ya, lokasi kita lihat di sini, lokasi ya dipengaruhi oleh apa saja, lokasi toko, transportasi dan sebagainya, lokasi ya. Terus apa lagi tadi, transportasi, persediaan dan sebagainya. Ya, jadi gitu. Nah, habis itu ya kita lihat bagaimana Anda menulis dan menyusun penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu nih. Ya. Nah, penelitian terdahulu bagaimana? Anda harus lihat skripsi orang lain atau penelitian orang lain. Ingat, maksimal 5 tahun. Dan Anda jangan copy paste dari penelitian atau skripsi orang lain karena nanti Anda kena plagiat ya. Oke. Sehingga kita lihat di sini ya. Anda buat aja tabel seperti ini, penulisnya siapa, tahun berapa, judulnya dari skripsi misalnya, sumbernya, ya, tujuan penelitiannya apa, Anda list, kan skripsi itu ada ada tujuan penelitian kan di bab 1 kan, cari aja tujuan penelitiannya apa. Nah, nanti dilihat di bab 3-nya dia analisis datanya pakai apa, kesimpulan dari penelitian dia itu apa, dilihat di bab 5 kesimpulannya apa, gitu ya, dibuat tabel seperti ini. Nah, sehingga nanti Anda bisa menyusun, ini kan narasinya nih dari masing-masing penelitian. Ini skripsi pertama misalnya, atau penelitian pertama, ini penelitian kedua, ini penelitian ketiga gitu ya. Nanti semua diringkas ke dalam tabel. Ya, sama kan?
penulis tahun, ya kan? Penulis tahun. Judul sumber, judulnya apa? Ini judulnya, ya, judulnya ini. Sumbernya adalah jurnal yang diterbitkan di Undip, Universitas Diponegoro. Tujuan penelitiannya apa? Anda lihat di bab 1 tujuan penelitian, ini tujuannya. Ya. Analisisnya pakai apa? Lihat bab 3-nya, analisis data, teknik analisis data pakai apa? Regresi. Nah, kesimpulannya bagaimana? Lihat kesimpulannya. Gitu. Ya. Gitu caranya. Oke. Ya. Kesimpulannya apa? Bahwa pelanggan berpengaruh terhadap signifikan terhadap keputusan pembelian. Jadi ini berpengaruh terhadap signifikan terhadap pembelian gitu. Sedangkan variabel lain tidak berpengaruh. Ya kan? Nah, dan sebagainya. Nah, gitu cara nyusun bab 2 ya. Nah, terus yang berikutnya, ingat menyusun penelitian terdahulu. Yang pertama, syarat jurnal atau skripsi yang diacu. Pertama adalah adequacy ya, ketepatan. Sumber dipilih sesuai dengan derajat kesesuaian antara masalah dan sumber pendukungnya. Ya. Jadi cari topik-topik yang sama lah, yang sesuai topiknya. Jangan misalkan penelitian Anda bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian, tapi bicaranya adalah kualitas layanan terhadap kepuasan. Kan nggak nyambung tuh. Ya, jadi sesuai dengan topik yang dipilih. Kejelasan atau clarity, penulis memahami masalah atau variabel penelitian. Kejelasan sebagai sifat variabel yang berhubungan dan nature. Jadi Anda harus paham, jangan sampai ya itu tadi. Misalnya tentang pemerintahan, indikatornya atau teorinya pakai layanan konsumen ya, padahal ini adalah layanan masyarakat. Nah, itu kan menjadi nggak pas ya. Sehingga harus jelas Anda ngambil variabel penelitiannya dari mana. Gitu ya. Empiris, ya, alamiah, jadi menghasilkan temuan aktual atau temuan lapang. Jangan contek, jangan sekali-sekali plagiat. Kalau ketahuan Anda plagiat, gelar Anda copot. Ya, hati-hati. Sekarang itu banyak, Anda search saja deh, plagiat, gitu. Dosen plagiat atau siapa plagiat yang copot, Anda cari di Google, copot gelarnya. Ya. Sekarang sih mungkin nggak ketahuan, nanti 2 tahun, 3 tahun ke depan. Pada saat Anda mendaftarkan PNS, ternyata sudah diterima, nggak ketahuan ini plagiat, dicabut gelarnya. Otomatis apa? PNS Anda bisa dicopot, gitu ya. Jadi hati-hati, ya. Terus yang berikutnya adalah kemutakhiran. Jadi Anda harus mencari jurnal-jurnal yang resensi yang terbaru, ya, up to date. Jangan cari jurnal yang tahun 90. Ya. Jadi kalau jurnal itu berarti kalau jurnal 2001 berarti 2016 terakhir. Berarti ada cari 2017, 18, 19, 20, 21. Ya, jurnal atau skripsi ya. Jadi cari sumber-sumber yang terbaru. Terus relevansi ya. Relevansi itu terkait dengan topik penelitian Anda. Ya, jadi jangan cari jurnal ya yang tidak sesuai dengan topik penelitian. Ya, relevan. Jadi jangan cari materi jurnal sumber-sumber yang tidak sesuai. Misalnya topik penelitian Anda tentang ekonomi, tapi yang dicari tentang teknik, kan nggak nyambung gitu ya. Jadi sesuai lah dengan yang topik Anda gitu ya. Terus dapat dipercaya atau kredibel, sumber pustaka merupakan sumber resmi. Ingat, jangan cari tadi blog, WordPress, itu nggak akan diakui itu. Itu bukan tulisan resmi. Ya, kita juga nggak tahu, jangan-jangan dia kopas aja tuh di websitenya. Copy paste dari tulisan orang, dikopas di situ. Ya, dari buku orang dikopas di situ. Menurut si Anu, padahal bukan dia yang nulis. Nah, Anda bisa kena plagiatnya gitu. Ya, jadi harus diakui penerbitnya, bukan dari sumber tulisan di internet, seperti blog, WordPress, dan sebagainya. Ya. Syarat jurnal atau skripsi yang diacu organisasi, Anda harus lihat penerbitnya siapa. Penerbitnya siapa? Biovlog International Journal, ya kan? Atau yang dalam panduan IPA, siapa penerbitnya? LPPM ST Dewantara, itu kan penerbitnya. Nggak boleh nggak? Boleh, kan itu. Nah, meyakinkan berkaitan dengan apakah kajian pustaka itu membantu peneliti, ya? Anda jadi terbantu atau makin susah? Ya, jadi cari sumber yang benar-benar membantu Anda, membuat Anda paham. Jangan mencari sumber yang membuat Anda makin pusing. Ya kadang-kadang kan gitu, ada jurnal yang bahasanya susah gitu kan dimengerti. Buat apa? Anda cari lagi aja jurnal yang lain. Itu kan banyak jurnalnya. Oke, nah Anda diminta ini nanti mampu menulis dan menyusun bab 2, Tinpus, ya, tugasnya. Jadi hanya membuat subbab 2.1 dan 2.2.
Ya, 2.3 dan 2.4 jangan, nanti pertemuan berikutnya, gitu ya. Saya melatih Anda buat sedikit, tapi jadi, gitu. Jangan semuanya dibuat, ya. Jadi cuman ini ya, ini, jangan lebih. Ya, ini aja yang dibuat, jangan lebih. Oke. Ya, ini aturannya sama, ya. Nah, saya akan berikan template-nya, ya. Saya akan berikan template-nya di learning. Ya, jadi Anda bisa ikuti sama seperti kuliah kemarin, ya. Anda sudah membuat bab 1 pendahuluan. Ikutin aja formatnya, jadi jangan buat format sendiri, ikutin aja. Tapi jangan isinya itu lagi. Gitu. Oke, sampai sini perkuliahannya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup kuliahnya? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Saya kan meneliti, nah ternyata jurnalnya itu banyak yang tersimpan di repositori kampus Lain. masing-masing. Iya. Di Itu password kan? solusinya gimana, Pak? Iya, di Iya, nggak password. bisa. Iya. Jadi gini, repositori itu adalah hanya sivitas akademika yang ada di kampus tersebut. Itu memang kita tidak boleh mengakses. Artinya jangan sampai dicontek orang sebenarnya itu di password itu, dan memang nggak akan boleh. Karena yang boleh mengakses hanya mahasiswa di di kampusnya dia. Nah, caranya bagaimana? Kalau skripsi biasanya itu di repositori dan tidak dibuka. Nah, sehingga salah satu cara adalah Anda cari jurnal. Kalau jurnal pasti dipublish. Pasti itu. Kalau skripsi, tesis itu nggak akan dipublish, masuk repositori, tidak boleh. Makanya kita punya kewajiban, skripsinya dalam repositori, jurnalnya harus Anda kirim. Nah, supaya bisa dilihat orang lain. Itu maksudnya. Ya, jadi caranya bagaimana? Cari jurnalnya. Jangan skripsi. Gitu. Paham ya, Monica ya? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan kuliahnya sampai di sini, ya 1 jam perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.